Sudah bergabung dari luar studio ada Coach Neil Maizar. Selamat malam, Coach Neil. Apa kabar? Selamat malam Bang, kabar baik, salam olahraga. Salam olahraga. Ada Bung Harpa juga di studio, Coach Neil. Halo Coach Neil, salam olahraga. Salam Bung Harpa, salam olahraga. Baik, Coach Neil, seperti apa ekspektasi Anda dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Coach Neil? Ya, ini jadi pembicaraan yang sangat luar biasa buat insan sepak bola Indonesia. Tambahkan tadi saya sudah diskusi juga dengan teman-teman. Memang Patrick ini mungkin menjadi pilihan utama dan ini keputusan dari PSSI. Ekspektasi saya sih berharap beliau bisa menggantikan STY menjadi lebih baik di tim nasional. Karena kan gaya Eropa dia dan dia asli Belanda dan dia pemain tim nasional dan dia mempunyai komunikasi yang bagus yang dua arah. Karena sekitar 50-60% itu pemainnya diaspora dari Belanda semua dan rata-rata bermain di Eropa. Nah, dengan taktikal strategi, dengan kriteria yang dia punyai selama ini melatih tim-tim Eropa, saya berharap atau bangsa Indonesia dan bangsa berharap Patrick bisa menularkan taktika strategi seperti apa yang dia diinginkan sehingga ketika melawan Australia nanti tanggal 20 Maret bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan membuat orang berkata satu kata aja, oh berarti Pak Erik tidak salah pilih, gitu Bang. Jadi harus dibuktikan ya, pembuktiannya ketika melawan Australia nanti ya, Coach Neil? Iya Bang, kan ekspektasi orang gitu. Ini orang kan menunggu nih, walaupun masih ada 1 bulan lebih atau lebih kurang tanggal 20, kan orang yang menunggu nih. Apa nih racikan dari pemain sekaliber internasional yang pernah melalang buana bermain di benua Eropa dan menjadi asisten pelatih tim nasional. Kan orang menunggu, karena STY kan dalam saat ini ketika diganti kan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dengan peringkat FIFA 175 sampai 125 itu bukti bahwa STY bisa memberikan sesuatu nilai yang positif buat persepak bola Indonesia. Jadi orang menunggu tanggal 20. Bukan pembuktian sih, orang melihat gimana racikan daripada tim Kuces ya, tim Kuces dari Patrick dengan teman-temannya di pertandingan pertama melawan Australia tanggal 20 Maret. Begitu Bang. Oke, nah yang menjadi salah satu alasan PSSI akhirnya mendepak Sintayong itu kan masalah komunikasi di ruang ganti pemain. Nah, Coach Neil melihat sebenarnya seperti apa sih kondisi di ruang ganti pemain, Coach Neil sebagai pelatih yang sangat berpengalaman melatih timnas Indonesia, Coach Neil, apakah memang masalah di ruang ganti pemain itu bisa menjadi sebuah masalah utama dalam membangun timnas Indonesia yang lebih baik ataupun dalam memenangkan pertandingan, Coach Neil? Karena Bang, di ruang ganti itu kan kita harus memberikan instruksi di awal pertandingan dan memberikan instruksi di tengah pertandingan, jeda pertandingan atau babak pertama, babak kedua, dan juga memberikan instruksi setelah pertandingan. Nah ini, komunikasi ini kan harus clear dan clean. Bagaimana taktikal strategi yang harus dihadapi oleh pemain sebelum pertandingan, dan juga bagaimana pertandingan taktikal strategi yang harus dihadapi, yang harus dievaluasi dan diberikan instruksi ke pemain di waktu jeda babak pertama babak kedua. Dan juga bagaimana kita memotivasi pemain dan menghargai pemain dan menghormati pemain. Ketika dia menang, bagaimana kita memberikan instruksi, arahan petunjuk, dan bagaimana kalau kalah. Nah ini kan instruksinya harus jelas. Maksudnya dari Pak Erik, saya lihat kan komunikasi yang lebih baik. Nah, kalau STY kan nggak bisa bahasa Inggris, beda dengan Patrick yang udah bahasa Inggris, apalagi 60% pemainnya di Eropa semua dan Belanda semua. Jadi mungkin itu yang membuat keputusan sedikit yang harus diambil oleh ketum, karena dengan komunikasi yang baik, dua arah yang baik dan mengerti, karena taktikal strategi sebelum pertandingan itu harus jelas. Apa yang harus kita lakukan di babak pertama untuk menghadapi babak kedua? Itu harus jelas. Nah, mungkin karena kan STY nggak bisa bahasa Inggris, harus bahasa Korea dulu, habis itu ditranslate ke bahasa Inggris. Nanti berarti kan mungkin itu yang sedikit membuat agak tersendat gitu loh. Walaupun sebenarnya selama ini tidak dipermasalahkan. Gitu Bang.
Oke, kalau di budaya timnas Indonesia, apakah pemain memang wajar memberikan masukan kepada pelatih di ruang ganti pemain? Sebenarnya bukan apa ya, bukan apa namanya, bukan wajar nggak wajar. Memang ada beberapa pemain, memang dia memberikan advice, memberikan semacam pandangan sih, bukan mengurui. eh, tapi lebih banyak kepada motivasi sih, bukan kepada taktikal. Kalau di pada taktikal jarang sih pemain yang berani untuk mengutarakan harus bermain begini, harus bermain begitu. Karena itu hak prerogatif dari pelatih. Tapi kalau mengerti motivasi, kita harus berani bermain, kita harus satu hati, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh kita mental kita turun ketika tim lawan memenang pertandingan. Yang saya tahu itu. Tapi kalau masalah taktikal, harus kita bermain ini, harus bermain ini, harus dirubah. Jarang sih. Ada satu dua, tapi itu personal. Artinya di ruang kecil gitu loh, bukan di depan pemain. Coach, saya mau bicara sebentar sama Coach. Bagaimana kalau ini kita berikan ini kan berikan ini lebih menjalan dikit, Coach. Kita bertahan sedikit. Mungkin hanya sih masukan, tapi semua keputusan itu kepada head coach. Biasanya begitu, Bang, kalau di ruang ganti. Oke, jadi bisa memberikan pemain bisa memberikan masukan, tetapi secara personal begitu ya antara pemain Iya. dengan pelatih. Ya, oke. Iya. Coach Neil, jadi Anda melihat Ya. ke depan Patrick Kluivert apa yang bisa dibawa oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia yang pondasinya ini sudah dibangun oleh Sintayong. Apalagi yang perlu dipoles, Coach Neil? Kalau saya pikir karena Alex 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 Pastor. Pastor ini kan seorang analis taktika strategi yang sudah lama di Eropa kan. Terakhir dia menjadi kepala pelatih dari Almere City kalau nggak salah saya. Ya. Jadi mereka mungkin tinggal mematangkan, tinggal menyatukan apa yang sudah dimaksimalkan oleh ST, apa yang sudah dipunyai ST. Mungkin itu karena saya lihat tentu cara melatih atau taktikal daripada daripada Patrick ini mungkin berbeda dengan ST. Tapi bagaimanapun tentu Patrick harus mengevaluasi, harus melihat, harus mempelajari pertandingan 6 yang kemarin dilakukan di Piala Dunia, apa kelebihan, apa kekurangan, di mana apanya. Jadi saya pikir itu sudah di kepala Patrick sebenarnya. Tinggal kita menunggu polesan apa yang dilakukan dia, habis itu pemain-pemain apa yang dibutuhkan dia lagi, apakah seluruh pemain yang ada kemarin dia masukkan di tim nasional sekarang, atau ada penambahan pemain dari beberapa pemain di Liga 1, atau ada penambahan pemain diaspora, mungkin itu lagi yang dia pikirkan untuk mematangkan tim yang sudah ada pondasi ini. Itu, Bang. Baik, Coach Neil. Terima kasih Coach Neil sudah berdiskusi bersama Siap. kami dalam Breaking News Metro Siap. TV. Sehat selalu Coach Neil. Salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.